Halo, assalamualaikum sahabat Selain Pandang. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Bagaimana keadaannya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kembali di sharing kita akan membahas tentang sudah menikah lama, tetapi kenapa masih terbayang-bayang atau terkenang-kenang mantan pacar, masih belum bisa move on. Bagaimana caranya? Ikuti terus videonya sampai akhir. Sharing hari ini kita akan membahas tentang sudah menikah tetapi masih terkenang dengan mantan pacar. Mungkin mantan terindah ya, sahabat Selain Pandang. Sebenarnya kalau kondisi ini kita fokus, sebenarnya tidak perlu terjadi, sahabat Selain Pandang. Karena biasanya keputusan menikah itu ketika kita sudah mengenal seseorang dengan pertimbangan yang matang, karena menikah itu adalah sesuatu yang keputusan yang sangat serius. Jadi biasanya dipertimbangkan secara matang, biasanya kita bisa menerima dia, ada rasa cinta. Meskipun kalau misalnya perempuan belum ada rasa cinta, mungkin sudah bisa nerima dan bisa berlahan-lahan mempelajari untuk mencintai. Nah, itu sebenarnya kalau itu benar-benar diterapkan, itu sebenarnya tidak perlu terjadi kalau kita terus mengenang-enang mantan kita. Tetapi di kenyataannya itu banyak terjadi yang masih mengingat-ingat, masih belum bisa move on. Ini sebenarnya bisa dibilang tidak serius atau sepele, tetapi sebenarnya sangat mengganggu, sahabat Selain Pandang. Kita juga kasihan juga dengan partner kita. Yang pertama, saya selalu menekankan ikhlas, terima kenyataan, jangan berusaha keras melupakan. Semakin Anda berusaha keras melupakan, itu akan semakin terbayang-bayang. Jadi secara natural aja, kita lihat pada diri kita ikhlaskan, kita terima apa adanya, bagaimana status kita saat ini. Kita sudah berpasangan, kita sudah mempunyai seseorang di dalam hidup kita yang siap menjalani kehidupan ini. Kita mungkin sudah punya anak, kita sudah punya keluarga yang bahagia. Terima kenyataan ini dalam hati, terima kenyataan ini dengan ikhlas. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua yaitu hormati pasangan, hormati keberadaannya, hormati bagaimana dia menemani hari-hari kita selama ini, bagaimana dia mengobati sakit hati kita selama ini, selama ditinggal sang mantan, selama berpisah dengan sang mantan. Hormati keberadaannya, hormati apa yang dilakukan untuk kita, hormati bagaimana dia memberikan nafkah lahir dan batin, kemudian hormati apapun, karena kita sudah mau menerima dia sebagai pasangan kita saat ini. Jadi hormati itu, hormati keberadaan pasangan. Itu kunci yang kedua. Yang ketiga, syukuri apa yang Anda miliki saat ini. Syukuri benar-benar dalam hati bahwa Anda saat ini sudah mempunyai pasangan, bahwa saat ini Anda sudah mempunyai anak-anak, mempunyai keluarga yang bahagia. Jangan membanding-bandingkan. Jangan pernah membandingkan kondisi kita dengan mantan kita atau apapun itu. Jadi syukuri apa yang kita miliki, apa yang sudah ada di dalam genggaman. Setelah kita syukuri, kita akan bisa menikmati. Jadi
Kunci yang berikutnya adalah syukuri apa yang sudah kita punya, keluarga kita, kemudian pasangan. Karena banyak di luar sana tidak punya pasangan, belum punya anak mungkin, atau bahkan belum menikah. Itu syukuri apa yang kita miliki. Jadi mungkin dari rasa syukur itu kita bisa menikmati hari demi hari kita. Kunci yang keempat adalah fokus pada kehidupan kita, fokus pada suami, fokus pada istri, fokus pada anak-anak. Itu tadi ada hubungannya ya. Kita menikmati, kita fokus dengan kehidupan kita. Kita mensyukuri, kita fokus dengan kehidupan kita. Kita nikmati hari demi hari. Kita nikmati kebersamaan, kita nikmati apa yang kita punya saat ini. Jadi nikmati hidup Anda. Jangan pernah membandingkan dengan kehidupan sang mantan. Jadi fokus aja, jangan melihat yang lain-lain. Fokus pada Anda, pasangan Anda, dan keluarga Anda. Yang kelima, ciptakan romantisme dengan pasangan. Banyak cara untuk bisa meningkatkan keintiman romantisme dengan pasangan. Jadi kejutan-kejutan kecil untuk pasangan, guyon-guyon yang kecil-kecil untuk bisa menambah keakraban kita, untuk bisa menambah romantisme kita. Jadi romantisme ini juga termasuk komunikasi yang intens, juga termasuk kemesraan sehari-hari, guyon sehari-hari, dan juga kenikmatan di atas ranjang. Komunikasikan ini penting sekali karena kepuasan di atas ranjang itu adalah salah satu kunci dari kebahagiaan, kepuasan dalam berumah tangga. Jadi kalau puas, lahir batin, itu insya Allah tidak akan melirik yang lain. Jadi ini perlu komunikasi, perlu latihan, perlu juga selalu dilakukan intens, berulang-ulang, selalu dilakukan tanpa adanya rasa jenuh untuk selalu mendiskusikan apa-apa yang bisa menambah keromantisan. Beri kejutan-kejutan yang romantis, servis suami, servis istri yang memuaskan, itu akan membuat pasangan kita puas. Apabila pasangan kita puas dan kita juga puas, kita tidak akan melirik, kita tidak akan kita tidak akan memikirkan yang lain, kita akan merasa bahagia terus. Kemudian yang penting juga, kunci yang keenam, apabila Anda benar-benar tidak bisa mengendalikan, maksudnya mengendalikan kekepoan Anda, mengendalikan perasaan yang masih terus bertanya-tanya seperti apa sebelum semuanya hancur, jangan berteman di medsos. Sudah, blokir, kalau perlu blokir. Sudah tidak ada gunanya lagi kepo-kepo kehidupan mantan. Mantan sudah punya kehidupan sendiri, bahkan mungkin punya pasangan sendiri, punya anak sendiri. Biarkan mereka hidup tenang, biarkan mereka berbahagia. Dan Anda sudah punya pasangan sendiri, punya anak sendiri, silakan hidup, menikmati hidup Anda. Kalau Anda bisa mengendalikan diri, Anda masih masih berteman di media sosial. Tetapi apabila sangat-sangat mengganggu, kekepoan Anda sangat besar, mendingan langsung diblokir aja, tidak usah berteman di media sosial. Mendingan seperti itu daripada nanti akan menjadi bumerang, menjadi sesuatu yang tidak enak, ganjalan sehari-hari. Kunci yang terakhir, kunci yang ketujuh, yaitu kendali ada di diri Anda. Saya selalu bilang
Kendali ada di diri Anda, kembali pada diri Anda. Apabila Anda mengizinkan itu terjadi, itu akan terjadi. Tetapi kalau Anda tidak mengizinkan itu terjadi, itu tidak akan terjadi. Jadi, apapun itu tergantung Anda. Apapun itu ada di kendali Anda. Orang lain hanya bisa menasehati, orang lain hanya bisa memberi wacana, hanya bisa memberi pandangan. Tetapi apapun itu, kendali ada di diri Anda. Anda mempunyai pasangan yang baik, Anda sudah mempunyai keluarga yang bahagia, anak-anak yang sehat, kebahagiaan apa yang kurang? Kemudian demikian juga mantan sudah punya keluarga sendiri, sudah punya pasangan sendiri, sudah berbahagia. Sudahlah, mantan atau kekasih atau cerita yang lalu itu adalah cerita yang lalu, hanya cerita yang lalu yang memang harus dilalui untuk pendewasaan diri Anda. Anda tidak bisa memiliki dia, tetapi Anda sudah mendapatkan gantinya. Selalu bersyukur bahwa Anda sudah memiliki keluarga, sudah memiliki sesuatu yang mencintai Anda, mendampingi Anda. Itu yang harus disyukuri, karena tidak semua mempunyai keluarga, tidak semua dikaruniai kebahagiaan seperti Anda. Itu yang perlu Anda pegang. Ingat, kendali ada di diri Anda. Apapun yang ada di otak Anda itu atas kendali Anda, atas perintah Anda. Jadi saya rasa kalau tidak diizinkan, saya rasa kalau Anda punya prinsip, hal seperti ini tidak akan terjadi. Camkan. Membahas tentang mantan, saya sangat tergelitik dengan lagu Jawa yang salah satu liriknya berbunyi gini, balikan karo mantan koyo mangan jangan nget-ngetan. Jadi artinya gini, balikan sama mantan seperti kita makan sayur yang dihangatkan. Jadi sayur yang dihangatkan itu hanya dihangatkan aja, jadi sari-sarinya sudah banyak yang hilang, gizinya juga banyak yang hilang. Mungkin itu dari perumpamaannya ya. Jadi kalau misalnya pada saat ini Anda sudah mempunyai keluarga yang bahagia sendiri, sudahlah, jangan inget-inget mantan. Balikan karo mantan koyo mangan jangan inget-ingetan. Ada benernya juga ya. Demikian sharing kita untuk kali ini, seru sekali tentang melupakan mantan. Bagaimana caranya? Semoga bermanfaat untuk sahabat Selayang Pandang. Jangan lupa dukung Selayang Pandang channel dengan cara subscribe, like, dan komen. Kalau ini menurut sahabat Selayang Pandang ini berguna, silakan share. Karena insya Allah Selayang Pandang channel akan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk semua. Dukung terus ya, supaya kita ini semangat untuk terus menampilkan hal-hal yang bermanfaat. Follow juga IG dari Selayang Pandang channel supaya kita bisa lebih kenal dekat lagi, kita bisa lebih akrab lagi. Bagi yang ingin masalahnya dibahas, ingin di-sharingkan, ingin kita bicarakan, bisa ditulis ya di kolom komentar. Insya Allah akan saya bahas sebaik-baiknya supaya kita bisa sharing, kita bisa tukar pikiran, supaya kita bisa menjalani hidup dengan lebih enak lagi, lebih bermakna lagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Dadah.